hari yang benar-benar menunjukkan peran sebagai tokoh, sebagai santri dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, saya sering dalil terus dianggap kan gitu. Tapi generasi penerus yang maaf tanda kutip melek aku. Kita itu berjuang kan bukan hanya sekedar berjuang, tapi diikuti dengan kesabaran. Dan ayat yang menjadi jargon kita itu kan am hasibtum antakulul jannah gitu. Apakah kalian itu merasa bahwa blang-bleng masuk surga gitu? Semua tulisan harus dirangkum dan semua tulisan harus dikirim ke Belgia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk penonton yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Muhammadiyah Kudus. Kalau di podcast Muhammadiyah Kudus itu diberi nama program Bingkai Muhammadiyah Kudus, yang artinya semua kegiatan, semua hal yang bersisi dakwah dibingkai dan dirangkum yang unik di dalam Muhammadiyah Kudus. Oke, hari ini kita kehadiran tamu, dan ini podcast pertama langsung dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus, Bapak Nur Muslihan. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Sehat Pak Nur? Alhamdulillah. Wah, kayaknya hari ini sibuk ya. Sibuk pengajian. Iya. Ini Pak Nur, berkaitan dengan kan sebentar lagi kita akan menyongsong Hari Santri Pak Nur. Iya. Berkaitan dengan Hari Santri, bagaimana pandangan dari Pak Nur Muslihan? Oh ya, Hari Santri yang ini esensinya adalah bagaimana kita ini kemudian mengenang dan juga menjunjung tinggi dari perjuangan para santri yang saat itu berperan dalam kemerdekaan. Yang mana kalau kita lihat dari segi historisnya kan ketika negara kita dengan setelah kemerdekaan itu kedatangan nikah, kemudian ingin menjajah lagi, kemudian dari para santri ini kemudian ada resolusi jihad gitu. Jadi Hari Santri kita apresiasi kepada peran pondok pesantren, peran dari para Pak Kiai, Ustadz, yang mana instruksi resolusi jihad itu kemudian membangkitkan semangat untuk mempertahankan negara kita. Nah, maka Hari Santri ini merupakan hari yang benar-benar menunjukkan peran sebagai tokoh, sebagai santri dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita. Walaupun juga ada peran-peran yang lain, maka ketika Hari Santri disebut juga di samping Kiai Haji Hasyim Asy'ari, disebut juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga disebut Kiai Awais Sokraminoto, dan tokoh-tokoh yang mempertahankan kemerdekaan negeri kita. Dan terlepas dari itu juga tokoh-tokoh di Muhammadiyah seperti Jenderal Sudirman, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian tokoh-tokoh yang melatar belakangi kemerdekaan negeri kita ini berperan, dan kemudian dengan kalau bahasa sekarang itu menyatunya umat Islam itu menjadikan negeri kita ini diberikan rahmat Allah, merdeka sampai hari ini. Ya, kalau bicara tentang santri ya, kalau
saya kan berarti langsung ketemu kiainya gitu kan, kiai santri. Biasanya kan kalau taraf kiai kan harus melewati santri itu. Nah mungkin dari Pak Nur Muslihan sendiri kok bisa Pak Nur, kan background dari Pak Nur kan kiai. Nah itu mungkin dulu belajarnya bagaimana Pak? Oh. Kalau saya itu disebut saja sebenarnya saya biasa-biasa saja. Karena dulu saya ini memang di kader lah, itu jadi di kader yang cukup lama. Kemudian kita dipersiapkan untuk terjun di masyarakat. Jadi bagaimana kita kemudian dalam masyarakat itu berperan sehingga agama ini kita praktekkan, istilahnya kita ejawantahkan di masyarakat. Misalkan ada kematian, ada pernikahan yang dibutuhkan masyarakat, kita berupaya untuk menyampaikan syiar itu. Nah kemudian karena saya sendiri sering terjun pada masyarakat dan ada acara keagamaan, maka kemudian gampilipun karena saya sering dalil terus dianggap kiai kan gitu. Tapi pada dasarnya saya semangatnya adalah menyampaikan syiar agama ini agar sampai di masyarakat, memberikan pencerahan itu. Berarti kalau saya kan backgroundnya dari dulu SD itu sekarang SMK gitu. Apakah masih bisa disebut santri ya? Masih bisa ya. Santri itu biasanya santri melekat itu kan karena belajar tentang agama itu. Ilmu Allah itu kan ilmu sing kauniyah dan juga ilmu sing tanziliyah. Kalau tanziliyah itu wahyu-wahyu yang turun, teks-teks dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kauniyah ini berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ini semua adalah ilmu dari Allah. Kan juga tadi disampaikan berkaitan dengan ada kiai ya kan. Kalau di Muhammadiyah Kudus memang sebutannya juga kiai Pak. Ya Jamal Dalan kan kiai. Nah, terus ada muncul pertanyaan itu, bagaimana cara, kan kalau di Muhammadiyah itu kan kalau ulamanya dipanggilnya ustadz ya Pak. Bagaimana cara menambah kiai di Muhammadiyah Kudus supaya banyak gitu. Kiai-kiai muncul kayak Kiai Nur Muslihan terus ada lagi. Iya. Karena gini, biasanya kalau ya maaf ya di kita itu biasanya disebut ustadz karena bersimpung di dunia pendidikan. Gitu. Kami karena saya tidak terus berkecimpung langsung di dunia pendidikan, saya terjun ke masyarakat. Masyarakat ngerti ini kan sing dalil kiai. Nah, masyarakat maaf ya masyarakat bawah itu jarang yang menyebut Pak Ustadz itu karena sudah melekat di masyarakat itu pokoknya sing dalil ya kiai. Karena saya terjun langsung ke masyarakat, maka akhirnya ya Pak Yai, akhirnya seperti padahal itu sebutan mereka, bukan nek cara kasarane ya ora ono SK. Iya betul. Kalau di Muhammadiyah itu melekat ya. Kalau ada sesuatu masih ada SK-nya, itu ada tulisannya gitu. Itu SK dari masyarakat. Bukan dari kita ini. Yang nggak tertulis ya Pak. Saya sendiri ya karena kulino disebut itu karena ini masyarakat terjun di masyarakat. Tapi kalau kiasan ini terjun di pendidikan, misalnya menjadi tenaga pendidik, biasanya disebut ustadz kan gitu. Ya. Menarik. Dari Muhammadiyah Kudus itu benar. Oke, terus ini Pak, kan tadi juga disampaikan tentang santri. Nah, kira-kira kiat-kiat supaya warga Muhammadiyah, terutama yang santri Muhammadiyah, kan santri itu kan cenderung ada yang muda-muda ya. Kalau yang tua masih bisa disebut santri nggak? Masih bisa ya. Kalau dia masih belajar, masih belajar santri. Nah itu bagaimana cara memunculkan menyampaikan semangat generasi muda, terutama yang santri supaya tetap berdakwah.
Oh ya, maka kemudian kita Muhammadiyah itu gumregah untuk mendirikan pondok pesantren. Maka harapannya pondok pesantren inilah yang nanti akan menjadi kader-kader kita, santri-santri kita yang meneruskan dakwah kita. Jadi pondok pesantren ini yang memang diharapkan di Muhammadiyah ini terus kita kembangkan, ya, karena kita rata-rata kan pengembangan kita itu kan yo kesehatan, pendidikan, pondok pesantren agak kurang mendapatkan porsi yang memadai. Lah ini alhamdulillah generasi-generasi ini dengan pondok pesantren akan menjadi kader-kader kita, sehingga kita ini dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu ya punya banyak santri. Ya, punya banyak calon-calon kader-kader mubalek kita gitu. Walaupun nanti sebutan kiai kan pada masyarakat yang melekat di masyarakat. Itulah kita konsen di situ sehingga warga Muhammadiyah ini mempersiapkan generasi penerus yang maaf tanda kutip melek agung. Gitu. Menarik. Nah, ngomong-ngomong tentang hari santri kan tadi sudah, dan ini juga Pak Nur kan juga selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus. Mungkin boleh Pak Nur diceritakan sedikit untuk peran di Muhammadiyah Kudus itu, peran utama di masyarakatnya itu bagaimana harusnya orang-orang Muhammadiyah itu. Oh gitu ya. Kita sebagai pengemban amanah persyarikatan ini kan mempunyai tugas untuk melangsungkan, melestarikan, kemudian melanjutkan dari perjuangan para yang telah mendahului kita, ya utamanya di persyarikatan ini untuk menjadi sang pencerah di masyarakat, sehingga dengan kita ini berperan sebagai sang pencerah di masyarakat, diharapkan kita ini terus dinamis dalam berdakwah, sehingga dakwah itu kemudian bagaimana dakwah ini agar bisa sampai ke umat, bisa masuk di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kemudian kita mempunyai majelis, yaitu majelis tabligh, dan juga mempunyai majelis tarsih, yang mana itu tiap hari kita dijadwal untuk terus berkomitmen dekat dengan umat, menyampaikan risalah ini, sehingga Muhammadiyah menjadi pencerah, mewujudkan agama di tengah-tengah masyarakat sebagai agama yang memang rahmatan lil alamin kan gitu. Sehingga kita ini di Muhammadiyah dengan peran sebagai pemegang amanah ini mempunyai tugas, yaitu terus beramar ma'ruf nahi mungkar, mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat agar menuju kehidupan yang bahagia di dunia hatta akhirah gitu. Kalau ngobrol dengan Pak Yai itu, dan kalau saya tuh sering podcast Pak Nur. Jadi kalau podcast sama orang ini biasanya hawanya pingin tanya, dan kalau Pak Nur adem langsung adem gitu. Ngomong-ngomong tadi tentang peran, kan tadi udah ada juga disampaikan tentang peran. Kira-kira kalau di programnya Pak Nur itu apa saja Pak Nur di Muhammadiyah Kudus itu? Program kita yang unggulan boleh? Yang unggulan ya. Masing-masing kan mempunyai organisasi Islam kan mempunyai penciri masing-masing. Gitu. Ada yang konsen dengan banyak zikir, ada yang konsen dengan amal, kan gitu. Lah kita ini memadukan keduanya, ya zikir ya amal, nah gitu. Karena kita ini menjadi hamba yang
memang diharapkan Allah itu setiap aktivitas kita ini menuju pada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir tapi juga beramal. Ya, maka kita kemudian mempunyai program utamanya di periode ini, yaitu program di kesehatan, pendidikan, dan juga sosial dan juga ekonomi, yang gitu. Ini semua ini adalah dakwah kita. Bagaimana kita di pendidikan, yaitu dengan berbagai pendidikan yang ada, dan mulai dari KB, TK sampai perguruan tinggi, alhamdulillah Kudus sudah ada, dan kemudian untuk kesehatan bisa melihat sendiri bahwa Aisyah dengan Muhammadiyah bersinergi, alhamdulillah mempunyai 2 rumah sakit dan 5 klinik pertama, dan ini berkhidmat di kesehatan. Walaupun dengan banyak dinamika yang ada, inilah tantangan kita. Karena apa? Kita ini berjuang tidak bisa sendirian, kemudian kita berjuang dengan penuh keikhlasan, kemudian kita berjuang ini harapannya bukan hanya sekedar berjuang, tapi terstruktur dengan baik, sehingga kita itu yasudu ba'duhum ba'do, satu dengan yang lain saling menopang, sehingga dengan satu dengan yang lain menopang ini kita akan menjadi lebih kuat, gitu. Karena Allah lebih menyukai mereka yang berjuang yuqatiluna fi sabilihi shafan, dengan berbaris rapi, sehingga dengan berbaris rapi kita satu dengan yang lain saling bersinergi, maka bisa mewujudkan dakwah yang kemudian oleh masyarakat kita diberikan ciri yang Muhammadiyah niku yo kaitannya dengan sekolahan, dengan rumah sakit, dengan panti asuhan, kan sosialnya gitu. Sosialnya dengan pendidikan, mal kesehatan. Ya, kalau ekonomi kelihatannya masih belum ini, walaupun kita sudah merintis di bidang ekonomi, dan inilah penciri kita, sehingga dengan ini kita menjadi organisasi yang terus dinamis bergerak masuk di jantung masyarakat, sehingga kita bisa diterima dengan baik di masyarakat kita. Ya walaupun sing ini kelompok itu pasti ada yang agak kurang apresiasi. Itulah di situ kesabaran kita, karena kita itu berjuang kan bukan hanya sekedar berjuang, tapi diikuti dengan kesabaran. Dan ayat yang menjadi jargon kita itu kan am hasibtum an tadkhulul jannah, gitu. Apakah kalian itu merasa bahwa blang-bleng masuk surga gitu? Kan ya. Falamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui mana di antara kalian yang benar-benar berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan mana dari kalian yang sabar. Ya, jadi ini bersungguh-sungguh dan sabar gitu. Pak Nur juga kan sering di setiap sambutan itu menyampaikan yel-yel ya Pak Nur. Oh iya. Ada yang untuk cabang berkembang dan mungkin ranting itu ranting itu penting. Itu maknanya apa Pak Nur? Oh iya. Ini kita dengan jargon ranting itu penting, cabang berkembang, kemudian masjid makmur memakmurkan, kemudian Muhammadiyah unggul berkemajuan. Nah, unggul berkemajuan ini tidak lepas peran kita juga di pimpinan ranting, cabang, dan di dalamnya ada malusia masjid. Dan ranting kenapa itu penting? Karena ranting ini adalah menjadi tonggak dari awal perjuangan, gitu. Sehingga ranting ini penting. Dengan adanya ranting, maka nanti akan bergerak di situ dakwah, karena menjadi pimpinan ranting itu minimal kan ada pengajian rutinnya, ada musolanya, sehingga
ranting itu penting, berarti kita ngopeni masyarakat yang paling bawah itu. Dan harapan kami memang ranting ini terus berkembang, bertambah, dan dengan ranting bertambah maka cabang akan berkembang. Dan masjid itu makmur memakmurkan, karena peran dari masjid itu bukan hanya untuk sholat jamaah, tapi di situ peran dari masjid ini bagaimana makmur memakmurkan, sehingga masjid ini bisa juga menopang pendidikan. Karena apa? Misalkan ya, di tempat kami, masjid kami itu 4 Jumatan, salah satu dari infaknya itu untuk sekolah kita. Karena ini adalah juga berkaitan dengan kemaslahatan umat di pendidikan. Dan juga masjid ini diharapkan memang memakmurkan, bukan hanya yang datang itu kemudian sekedar sholat kemudian pulang, tapi mendapatkan manfaat. Bagaimana ketika dia sakit, bagaimana ketika dia itu ingin menyekolahkan anak tapi tidak mempunyai biaya dan sebagainya. Maka disinilah masjid itu tempat untuk bertemunya berbagai permasalahan yang ada di jamaah itu. Jadi maka Rasul itu setiap sholat 5 waktu, setelah itu berbincang dengan jamaah. Ada yang datang, saya tidak punya pekerjaan, saya begini, kemudian dipanggillah yang mereka yang mempunyai pekerjaan. Inilah nanti dipertemukan. Itulah masjid itu makmur memakmurkan, bukan hanya sekedar untuk beribadah secara mahdhah, tapi disitulah muatan kemanusiaan itu masuk di dalam masjid itu. Karena berjamaah itu kan, kalau misalkan kalau kita rapat gitu, rapat kan gitu. Begitu kita rapat, nempel tangannya yang lain, maka di situ, awakmu kok panas ya? Kan gitu. Maka akhirnya kita kemudian, berarti jenengan sakit ya, gitu. Jadi tahu ya, Pak. Jadi itulah kita kebersamaan di situ. Gitu. Terus kita juga bisa melihat bagaimana mereka itu yang datang. Ya maaf, kalau sering saya nyampaikan itu ibu itu kalau ke masjid kok rukuhnya itu terus sampai warnanya berubah. Nah, itu kalau bapak itu kok ke masjid terus tapi ketune sampai memerah. Itu kenapa? Fashion gitu. Bisa jadi yang lain. Datangnya kok sarungnya terus kan gitu. Disinilah kemudian berperan di situ masjid itu makmur memakmurkan. Itu bagaimana mereka yang mempunyai kelebihan, kemudian mereka akan menopang dan menolong mereka yang kekurangan. Ketika berperan itu juga ada tantangannya ya, Pak? Banyak ya. Kalau tantangannya sering ditemukan Pak Anut itu apa? Tantangan di masjid itu di antaranya tentang ini khususnya anak-anak muda. Kemudian bagaimana dia itu di masjid, yang mana sekarang ini kan masjid itu kan kalau kita sampaikan masjid sekarang kudune duwe wifi kan gitu. Karena disitulah tempat kumpul anak-anak kita gitu. Jadi kalau tidak ada wifi-nya, anak itu mesti wegah ke masjid. Nah, kalau ada wifi-nya tapi ada yang mengarahkan, tentunya. Kemudian peran anak muda ini kemudian bisa terwadai dengan baik di masjid, karena sebaik-baik lingkungan di masjid. Dan kemudian kalau anak-anak muda itu kan sekarang ada bagaimana sih sholat yang benar dan sebagainya. Kalau dulu kita kan prakteknya begini loh, takbir, rukuk begini. Kan sekarang setelke saja, gitu di masjid kan gitu. Kemudian nanti diputarkan. Setelah itu kan ada yang mentor, kalau sekarang mentor. Kalau naik masyarakat mau kiai ini sih, sing nuntun lah ini begini. Nah ini kan lebih ini masjid lebih
ramah dengan anak muda gitu. Karena sekarang ini kecenderungan anak-anak muda itu dekat dengan agama kan kecenderungannya agak menjauh, betul, kan gitu. Nah ini monggo mereka yang berada di amal usaha khususnya di masjid, dan sering saya sampaikan masjid itu kadang kan kita sekarang itu masjid membangun kan banyak di sini, banyak membangun masjid, akan tetapi lupa akan memakmurkannya. Nah maka sering saya sampaikan, bangun masjid jangan seperti duduk kuburan, tahu ya? Kalau duduk kuburan wis dadi ora gelem manggoni. Nah, ya masjid itu bangun nek wis dadi ora gelem dekat ke masjid, ora gelem di situ. Lah ini kan padha karo duduk kuburan gitu. Jadi tetap harus itu berarti jadi tantangan ya Pak ya. Iya, tantangan anak-anak muda bagaimana agar mereka itu giat di masjid. Saya juga pernah sampai ketemu tuh ada masjid yang andan sampai bambah itu Pak, sampai sampai ada yang selawatan iki bambah kafe sing nom ning di, ternyata aku juga kesindir Pak. Oh iya, kenapa gak sing belum selawatan? Tapi bukan masjid saya. Iya. Boleh nggak Pak kalau misal masjid itu pilih-pilih ya, yang penting kita datang itu, atau memang pilih-pilih atau enggak, ya, masjid enggak pilih-pilih. Kita ini maka memahamkan umat agar mereka itu mau atau melek dengan berbagai perbedaan yang ada. Ya, jadi sekarang sudah tidak lagi kemudian kalau ibadahnya seperti itu Muhammadiyah ini yang lain bukan. Gitu. Jadi kalau saya sholat enjoy saja, kayak saya di mana saja ya monggo gitu. Apalagi saya sebagai misalkan saya sebagai makmum paling enak. Imamnya bener ya asobu ya falakum, imamnya kemudian maaf tanda petik ada kesalahan ya itu tanggung jawab sebagai imam. Makmum tetap falakum, pahlane tetap, maka kita penak jadi makmum. Tapi ojo kemudian bareng penak dadi makmum gak ono sing dadi imam. Kemudian akhirnya tidak mau belajar tentang qiraat, tentang makhraj dan sebagainya. Itu tidak ada. Ingin dadi makmum terus malah itu juga banyak Pak kalau misal di pimpinan Muhammadiyah, kalau misal mau dipilih jadi pimpinan gah kowe nak dadi makmum gitu. Sekali-kali biar berani jadi pimpinan juga ya Pak ya. Iya. Maka kemarin kan gitu, ada di satu masjid itu yang begini, wah aku penak jadi makmum biasa saja, timbangannya jadi takmir, timbangan jadi pimpinan, nanti banyak banyak perkara dan sebagainya gitu. Maka kemudian mereka itu begini, terus wegah rebutan, pasti rebutan rak gelem. Nah sementara kita ini ya ingat bahwa ketika kita berada di jalan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, itu kita dipilih Allah menjadi orang yang baik, kan gitu. Jadi jani kalau kita diamanati dengan buat jadi takmir masjid, buat jadi pimpinan, itu berarti amanah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjadi orang yang beriman ini jadi bersyukur pada Allah karena kita diarah ke Allah menjadi orang yang baik dan kita berada di jalan kebenaran. Loh no ing dalan bener dadi wong apik kok dipilih enggak kan gitu. Soalnya dilanjret terus pripun gitu. Sementara kita diberikan berbagai kelebihan yang mungkin masyarakat menilai kita itu lebih mempunyai dalam memperjuangkan agama ini sehingga kita dipercaya. Jadi sehingga kita ini yo manut dalan. Manut pun Gusti kula pun manut dalan. Manut dalan iku manut sing bener. Dudu sing ora manut dalane sak geleme dhewe.
Banyak kayak gini. Iya. Wah, jadi menarik dan bisa bikin ini Pak. Maksudnya kan ada kuat kayak gitu kan. Nek pun nek manut ki yo manut sing bener itu manut sing angger manut gitu kan enggak ngikut gitu. ya. Iya. Jadi semangat ini Pak. Itu sahabat-sahabat di channel Muhammadiyah Kudus, karena ini juga masuk di sesi terakhir Pak, mungkin bisa diberikan pesan Pak. Ini kan juga podcast pertama Muhammadiyah Kudus gitu kan, dari Majelis Pustaka dan Informasi. Biar makin semangat, mungkin pesan dari Pak Nur bisa disampaikan ke halayak Pak. Oh iya, makasih MPI dengan sudah memulai dengan podcast ini. Semoga podcast ini terus nanti berlanjut, kemudian membawa kemaslahatan bagi umat khususnya. Jadi pesan saya bahwa agama ini telah diwariskan oleh para nabi kita, kemudian tugas risalah ini terus kita lanjutkan ke anak cucu kita. Jadi ketika kita berada di jalan Allah, berada di jalan kebenaran, berada di jalan agamanya, maka kata kunci kita, intang surullaha yang surkum ayusabbit aqdamakum. Ketika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan tapak kakimu. Jadi semangat kita, aktivitas kita itu berada di jalan agamanya. Jalan menuju keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menolong agama Allah. Kan masih ingat ketika kisahnya Kiai Soja yang merintis rumah sakit. Tahun berapa itu? Tahun 23. Itu Kiai Soja sudah mengatakan bahwa kita harus mempunyai rumah sakit. Dokter siji, perawat siji belum punya. Nah, itu kemudian idenya kan ditertawakan. Ketika ide ditertawakan, kemudian Kiai Soja diberikan waktu kemudian menyampaikan, "Lu londo ku yo lanang, kita yo lanang." Gitu. Kenapa dia Belanda itu bisa ke rumah sakit sementara kita tidak? Kemudian Kiai Soja mensitir ayat ini yang menyentuh kalbu kita bahwa jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu dan menguatkan tapak kakimu. Ternyata keikhlasan yang dibangun oleh Kiai Soja sekarang menjadi berapa rumah sakit di persyarikatan kita, menjadi berapa klinik di persyarikatan kita, sehingga ini berkhidmat di sosial yang luar biasa. Alhamdulillah. Adem Mas Nur. Dapat banyak sekali juga motivasi semangat juga tadi berkaitan dengan cara menjadi kader dan juga terutama tadi santri, terus tantangan di Muhammadiyah Kudus. Pak Nur juga tadi sudah menyampaikan, terus pesannya untuk kita. Wah, jadi ini soalnya podcast pertama belum ada sponsor Pak Nur. mungkin bisa nanti kalau ada sponsor. Monggo ini PI itu bekerjasama dengan nanti podcast dengan Rumah Sakit podcast dengan RSA, podcast dengan Umku, itu kan semua nanti menjadi iklan. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kalau pimpinan kan memang seperti ini. Pimpinan memang podcastnya itu membangun motivasi umat, membangun amal usaha. Ayo bergerak bareng-bareng, bersinergi sehingga kita menjadi kuat. Ya, itu mungkin itu. Terima kasih Pak Nur atas waktunya dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari saya dan terutama kalau misalnya tadi ngobrolnya ada yang kurang berkenan gitu Pak Nur. Terus untuk ini juga kita ada dengan Muriamu ID selaku portal lokal berkemajuan yang selalu memberitakan berita-berita tentang Muhammadiyah di Kudus, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kudus yang telah memberikan ruang dan waktu untuk podcast ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.